Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasil haqqi bil haqq wal hadilla syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Sahabatilas yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan dan mencurahkan nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa dalam tayangan Tapak Tilas dan siar di SPP Official. Saya doakan dimanapun sahabat Tilas berada, mudah-mudahan senantiasa dimudahkan segala urusannya, dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan juga diberikan kesehatan walafiat. Yang terpenting diberikan keberkahan dan keselamatan dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin ya Allah. Oke sahabat Tilas, kali ini kita akan membahas, ternyata Prabu Siliwangi bukan satu dan masih ada hingga sekarang, ya. Bagaimana kisahnya, ceritanya, dasarnya? Ikuti penjabarannya. Tapi sebelumnya, seperti biasa, ngopi dulu. Kopinya kopi apa? Kopi butak yang manis. Bismillah. Masya Allah, nikmat benar, manisnya mantap. Kayak siapa? Kayak yang nonton. Udutnya ya, seperti biasa. Alhamdulillah, subhanallah. Nikmat mana lagi yang bisa kudustakan? Oke, kita mulai. Begini ceritanya. Dari era Galuh, ya, kita langsung potong kompas saja. Dari era Galuh. Kalau di video sebelumnya, awal kata penyematan gelar Prabu Siliwangi berkaitan dengan peristiwa Bubat. Meskipun perang Bubat itu sendiri masih menjadi kontroversial dan masih menjadi perdebatan para ahli hingga saat ini, ya. Pertama, sekarang kita bedah masalah Prabu Siliwangi itu ternyata bukan satu orang, tapi ada beberapa orang dan ada beberapa masa. Jadi nggak heran kalau kadang-kadang kita ingin menelusuri sejarah tentang Prabu Siliwangi, kok seperti ini beda, atau bahkan seperti berkesan tumpang tindih. Salah satunya ada yang bilang moksa, ada yang bilang Prabu Siliwangi itu sesuai kepercayaan pada saat itu jasadnya dibakar sesuai dengan kepercayaan Hindu. Terus apa namanya, ada yang bilang dimakamkan di sini, ya. Ada yang ntar bilang nih ketemu ini, ya. Masanya agak lompatnya jauh-jauh. Kemasyhuran nama Siliwangi itu, ya, masyhur diantara kesemuanya itu masyhurnya di era Siliwangi yang ketiga ini menurut saya pribadi, ya. Di era Sri Baduga Maharaja Prabu Jayadewata yang gelar pangerannya adalah pemanah rasa. Bahkan ketika dia masih muda, masih kecil, disebutkan juga, bahkan disebut dengan nama Suwu, ya, gitu. Suwu Siwi, ya, Suwu, Pangeran Suwu sebelum ke pemanah rasa, ya. Bahkan ada yang menyebutkan juga kisahnya, panggil aku Siwawangi. Ya. Jadi ini banyak versi, banyak ini. Bahkan ketika kita ada yang mencoba menelusuri melalui kabar-kabar gaib pun bisa berbeda-beda. Kenapa seperti itu? Karena memang notabene-nya tidak satu. Sekarang biar nggak bias pembahasan kita,
kita coba urut ya. Kita berdasarkan dari awal itu, yang pertama kali disematkan dengan gelar atau penyebutan Prabu Wangi, yaitu di era Prabu Linggabuana Wisesa yang gugur di Perang Bubat. Yang pertama, Raja-Raja Sunda Galuh atau Pajajaran dari Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa yang gugur di Perang Bubat, yang berkuasa di tahun atau abad ke-1350 hingga 1357. Lalu dilanjutkan oleh adiknya yaitu Prabu Bunisora yang berkuasa dari 1357 hingga 1371. Adiknya ini berkuasa karena pada saat itu Prabu Niskala Wastu Kencana, putra Linggabuana Wisesa, kakek dari Sri Baduga Maharaja Jayadewata, waktu itu masih kecil. Jadi diselang atau ada raja pengganti sementara pada saat itu, yaitu oleh Prabu Bunisora, adik dari Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa. Nah, Prabu Niskala Wastu Kencana, putra dari Linggabuana Wisesa, berkuasa di 1371 sampai dengan 1475. Lalu dilanjutkan oleh putra-putranya Prabu Susuk Tunggal 1475 sampai 1482, tapi tidak berkuasa di Galuh, melainkan sebagai Raja Sunda. Karena sepeninggal Prabu Wastu Kencana, kerajaan dipecah dua antara Prabu Susuk Tunggal dan Prabu Dewa Niskala dalam kedudukan sederajat. Nah, Dewa Niskala mewariskan kerajaan Galuh. Jadi tadi Susuk Tunggal dengan gelar Prabu Haliwungan itu berkedudukan di Sunda, kerajaan Sunda, dan Dewa Niskala atau Prabu Anggalarang itu berkedudukan di Galuh. Setelah itu, Prabu Niskala memiliki putra bernama Jayadewata Sri Baduga Maharaja, putra Dewa Niskala, yang berkuasa di 1482 sampai dengan 1521. Nah, ini mewaris kerajaan Galuh, dan berikutnya disebutkan dia menjadi mantu dari Prabu Susuk Tunggal, menjadi suami dari Nyimas Kentring Manik atau Mayang Sunda, putri dari Susuk Tunggal atau Prabu Haliwungan, yang akhirnya mewaris kerajaan Sunda. Disinilah kerajaan disatukan antara Galuh dan Sunda menjadi sebutan Pajajaran. Lalu dilanjutkan lagi oleh Prabu Surawisesa tahun 1521 sampai dengan 1535 Masehi. Dan dilanjutkan lagi oleh Prabu Dewata Buana Wisesa 1535 hingga 1543. Lalu dilanjutkan lagi oleh Prabu Sakti 1543 sampai dengan 1551. Dan lalu dilanjutkan lagi Prabu Nilakendra 1551 sampai dengan 1567. Dan dilanjutkan lagi raja terakhir Pajajaran pada saat itu, Prabu Ragamulya atau Prabu Suryang Kencana 1567 sampai dengan keruntuhan kerajaan Pajajaran 1579. Nah, menurut arkeolog, ahli bahasa dan juga peneliti sejarah Sunda sekaligus guru besar ya, arkeolog sastra ya di Universitas Sastra Indonesia, yaitu Profesor Dr. Ayat Rohaidi, dari sekian banyak yang tadi saya sebutkan yang menjadi atau mendapat gelar Prabu Siliwangi, tidak semuanya, tapi cuma ada 8 ya, cuma ada 8. Siapa aja ya yang ada 8 ini? Yang pertama itu ya kan Prabu Wangi. Nah, ini akan mulai disebut menjadi Prabu Siliwangi di era Prabu Niskala Wastu Kencana Putra yang mendapat atau disematkan sebagai Prabu Siliwangi. Padahal sebelumnya ada Prabu Bunisora. Loh, kenapa Prabu Bunisora tidak disematkan gelar Siliwangi? Karena dia bukan keturunan dari Prabu Wangi, melainkan sebagai raja penyelang ya, raja penyelang atau untuk menunggu Niskala Wastu Kencana pada saat itu
mencapai usia matang untuk dinobatkan sebagai seorang raja. Ya, makanya Prabu Bunisora itu tidak mendapat gelar Siliwangi, tapi hanya karena sebagai raja penyolang. Jadi Prabu Siliwangi pertama setelah Prabu Wangi yaitu putra dari Linggabuana Wisesa, yaitu Prabu Niskala Wastu Kencana, kakek dari Jayadewata. Lalu berikutnya turun kepada Prabu Dewa Niskala atau Prabu Anggalarang, itu sebagai Siliwangi kedua. Padahal pada saat itu punya dua putra dan juga sama-sama menjadi raja. Kenapa Prabu Susuk Tunggal atau Prabu Haliwungan kok tidak disematkan Prabu Siliwangi? Nah, di sini mungkin para ahli, salah satunya Profesor Hayat Rohaidi ini, karena memang Raja Linggabuana pada saat itu memegangnya Galuh, bukan Sunda. Ya, memegangnya kerajaan Galuh. Berarti yang mengikuti turun terahnya di kerajaan Galuh, ya. Makanya di sini sebagai Siliwangi yang kedua. Lalu diteruskan oleh Jayadewata Sri Baduga Maharaja, putra dari Dewa Niskala. Nah, ini yang masyhur, yang banyak ceritanya kisahnya kita dengar sampai hingga saat ini, karena menyatukan kedua kerajaan yaitu Galuh dan Sunda sebagai Siliwangi yang ketiga. Lalu dilanjutkan Prabu Surawisesa yang membuat perjanjian dengan Portugis. Nah, ini berarti Surawisesa adalah Siliwangi yang keempat. Dan Prabu Dewata Buana Wisesa, ya, ini berarti Siliwangi yang kelima. Prabu Sakti dilanjutkan oleh Prabu Sakti, ini yang keenam. Lalu Prabu Nilakendra yang ketujuh, dan yang terakhir adalah Prabu Surya Kencana yang ke-8. Ya, di sini berarti Prabu Siliwangi bukan satu. Dan kalau mau diteruskan, bisa jadi Prabu Siliwangi terus turun dan turun bisa disematkan menjadi Siliwangi, ya, karena itu adalah keturunannya. Karena memang keturunannya masih ada sampai sekarang. Dan kalau kita nomorin udah nomor berapa tahu ya? Ya, karena dari berputra dan berputra. Ya, meskipun tidak memegang tahta, ya, karena udah nggak kerajaan. Sultan-sultan yang ada sekarang itu udah bukan seperti mengatur pemerintahan, tapi hanya pemangku adat, ya. Tapi memang masih ada hierarkinya, itu masih ada. Keturunannya itu masih ada, ya. Sama seperti raja-raja di Majapahit kan juga sama pakai angka. Brawijaya itu kan juga bukan nama aslinya, tapi adalah gelar. Makanya ada Brawijaya 1, 2, 3 sampai terakhir Brawijaya 5. Mungkin kalau diteruskan lagi, ya, bisa menjadi Brawijaya. Oke, sampai di sini penjabarannya. Mohon maaf bila mana ada kesalahan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi penambah wawasan kita dalam insight pengetahuan sejarah, khususnya sejarah Nusantara dan sejarah kerajaan Pajajaran. Ya, jangan kemana-mana, ikuti terus tayangan SPP Official oleh Tapak Tilas dan Siar. Yang penting jaga terus kesehatan, dan galau di tengah kesulitan. Yakin akan selalu ada kemudahan selama senantiasa beristiqoroh, menahan, dan beristiqomah dalam mencari ridha Allah. Maju terus di jalan yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.